Sejak gue nguploadin video gue stand up di New York ke internet, entah itu di TikTok, Instagram, YouTube, banyak orang, dan konsisten nih dari pertama kali sampai sekarang, banyak orang menuduh gue menjelek-jelekan Indonesia. Konsisten nih, berarti kan ada sesuatu ya, bukan cuma sesuatu yang selewat doang, cuma sekali atau dua kali doang, ini selalu terjadi. Banyak orang merasa gue jauh-jauh ke Amerika Serikat untuk menjelek-jelekan Indonesia. Dari pernyataan ini, gue menyadari satu hal. Gue sadar bahwa ternyata cara gue mencintai Indonesia tidak sama dengan banyak orang di Indonesia. Kita coba untuk bahas. Jadi, ketika gue di luar negeri, dan mulai stand up, orang pada ngasih masukan, "Mas, jangan bahas soal Indonesia, bahas soal ini, bahas soal itu." Gue susah untuk menerima pendapat mereka. Kenapa? Karena mereka tidak tahu di sana seperti apa. Kalau mereka menghabiskan 1 minggu aja untuk open mic bareng gue, dan gue sehari open mic 2-3 kali, yang berarti dalam waktu minggu gue istirahat. Jadi 6 kali 3, 18 kali. Kalau mereka 18 kali ikutan gue open mic, sementara satu open mic itu 10-15 orang rata-rata, mereka akan tahu bahwa yang diapresiasi justru ketika kita ngomongin sesuatu yang sangat spesifik tentang diri kita. Di luar negeri, Sami Obeid ini salah satu komedian yang mungkin belum terkenal lagi naik, yang sangat gue suka. Sami Obeid ngomongin dirinya sebagai seorang Pakistan. Terus udah gitu, pokoknya kalau lu datang dari satu kultur tertentu, justru yang orang pengen cari itu justru. Yang Jewish ngomongin menjadi Jewish, yang datang dari Nigeria ngomongin soal dia dari Nigeria, justru itu. Dan ketika gue coba untuk ngomongin yang general-general, perhatian mereka tuh justru lepas. Karena itu sesuatu yang mereka udah sering dengar, karena ini New York ya. Mereka udah denger lebih banyak, dan nonton lebih banyak stand up daripada kita semua di Indonesia. Mereka udah sering ngomongin yang general-general seperti itu. Dan B, justru yang membuat mereka tertarik adalah apa yang membuat lu unik gitu. Bahkan gue ada satu video di YouTube, gue ada taruh tapi untuk member, dimana abis gue open mic ada masukan. Jadi ada beberapa open mic yang ada inputnya, orang boleh ngasih input. Dimana komika paling senior di situ yang mengelola open mic-nya bilang bahwa coba lu fokus lebih banyak soal Indonesianya deh, dan yang lain setuju, lu bisa dengar suara mereka. Lebih banyak tentang Indonesia dah, karena itu menarik menurut kami, dan itu kayak cara kami untuk cari tahu apa yang ada di balik tirai gitu, membuat kami lebih tertarik. Dan gue selalu ingin membuat orang tertarik Indonesia. Ya, sejarah gue soal ini juga ada banyak. Gue pernah bahas di Siniar Hidup Indonesia Maya bahwa waktu Andy Cole datang pertama kali di sini, gue diundang untuk jadi orang yang cerita soal Indonesia ke Andy Cole. Jadi pekerjaan gue dibayar sama si telco yang bawa Andy Cole untuk cerita soal Indonesia ke Andy Cole. Gue dibayar untuk cerita soal Indonesia. Terus udah gitu ada YouTuber dari Panama kalau gue nggak salah, datang ke Indonesia, kerjasama sama Kedubes Indonesia. Lalu mereka diminta untuk bikin konten tentang Indonesia. Nah, gue dibayar sama Kedubes RI di Panama, iya nggak ya, Panama atau Kuba ya, kayaknya Panama deh, untuk makan malam sama mereka dan cerita soal Indonesia dan menjawab pertanyaan mereka tentang Indonesia. Gue seneng kayak gitu. Pokoknya kalau misalkan waktu gue jadi MC untuk Harlem Magic Masters, ini adalah versi KW-nya Harlem Globetrotters, karena Harlem Globetrotters mahal, ada promotor yang bawanya Harlem Magic Master. Itu isinya pemain basket dari New York, cabutan gitu. Gue dibayar untuk jadi MC dan diminta untuk nemenin ke semua kota, tur mereka 5 kota. Itu bukan cuma karena gue bisa nge-MC dan gue suka basket, tapi gue senang cerita soal Indonesia. Karena di tiap kota, gue diminta untuk cerita soal kota tersebut ke mereka. Jadi gue tuh selalu senang cerita soal Indonesia. Nah, jadi ketika gue di luar negeri, gue dengan senang hati cerita tentang Indonesia dan coba untuk membuat mereka tertarik sama Indonesia. Nah, jadi dasarnya itu kenapa Joko banyak ngomong soal Indonesia. Karena justru itu yang berharga buat mereka. Mereka pengen tahu itu. Dan buat apa ada satu-satunya komika Indonesia di New York kalau bukan membawa sesuatu tentang Indonesia? Buat apa gitu? Buat apa gue datang ke sana tapi nggak bawa cerita-cerita soal tanah air gue gitu? Orang gue satu-satunya gue di New York. Gue tahu itu karena
Selama 5 bulan ini gue nggak ketemu orang Indonesia lain. Orang Malaysia, Singapura, Filipina, apalagi sering ketemu. Indonesia nggak ada sama sekali yang stand up di situ. Jadi betapa sia-sia kalau misalkan gue kesana tidak bawa apapun dari tanah air gue. Nah, tentu kemudian mereka bilang, ya boleh aja. Ya udah deh, boleh deh ngomongin Indonesia. Tapi jangan ngomongin yang jelek-jeleknya. Beberapa beat yang mereka maksud adalah ini. Gue ada satu beat tentang bedanya penembakan kalau terjadi di New York sama di Indonesia. Salah satunya di Indonesia tuh yang kayak, kalau di New York yang ditanya kok bisa ya dia nembak 30 kali karena cuma 10 orang, gak ada yang meninggal padahal kertanya penuh gitu kan. Kalau di Indonesia yang ditanya adalah, anaknya siapa sih? Orang tuanya siapa? Kayak gimana orang tuanya? Diajarin apa sih di rumah? Gitu-gitu. Nah, orang merasa itu tuh ngejelek-jelekin Indonesia. Gue nggak ngerasa itu jelek. Gue ngerasa itu ya kita. Emang kita kayak gitu. Tapi gue pahami cara pandang gue terhadap Indonesia, dan banyak orang tentu berpikiran sama gue. Beda dengan orang-orang yang protes ini. Buat mereka itu kekurangan, buat gue itu adalah bagian dari diri kita sendiri. Ini adalah orang-orang yang kelihatannya kalau misalkan foto, lo tau nggak di Instagram tuh suka ada orang-orang yang kalau foto, biasanya perempuan memang, yang kalau foto cuma dari satu sisi. Semua fotonya cuma satu sisi. Bahkan, ini mohon maaf ya kalau misalnya, ini Cornelia Agatha, yang jadi Sarah di Sidul, itu tuh gue menyadari hampir setiap fotonya itu selalu dari satu sisi dengan rambut menutupi. Tentu sebagai remaja saat itu, waktu Sidul tuh tahun berapa ya, mungkin 90-an, sebagai anak-anak dan sebagai remaja, kan jadi misteri, emang ada apa sih di sisi sebelah sininya, kenapa dia foto hanya sebelah sini tapi sebelah sininya enggak gitu. Terus gue waktu itu berkesempatan untuk ketemu si Cornelia Agatha, hanya untuk menyadari bahwa ternyata sisi sebaliknya nggak apa-apa, sama aja. Cuman untuk dia ada sesuatu yang dia mungkin nggak suka dari satu sisi, sehingga dia memutuskan untuk foto hanya dari satu sisi. Menurut gue dia pada zamannya, waktu orang pada pilih Jenab sama Sarah, gue tim Sarah. Tim Sarah gue. Selalu, selamanya gue tim Sarah. Nah, tapi ada banyak orang yang merasa kalau ada sesuatu yang jelek dari dirinya dia tidak mau perlihatkan. Padahal orang lain tidak menganggap itu jelek. Itu poin gue. Buat dia itu jelek. Tapi sebenarnya dia nggak perlu ngerasa seperti itu. Karena dunia nggak semuanya merasa itu jelek gitu. Orang ngerasa itu, nah biasa aja. Kayak misalnya, kayak gingsul. Gigi gingsul, kayaknya gue agak gingsul dikit deh. Soalnya gue dulu begingsul, dan gue sempat malu waktu gue SD. Gara-garanya gue punya teman gue namanya Andon gingsulan. Terus gue selalu ngerasa aneh, giginya gingsulan kayak Dracula gitu. Tiba-tiba gue gingsulan, terus gue malu sama diri gue sendiri. Belakangan gue dewasa, nggak semua orang, nggak semua orang peduli dengan gue punya gingsul. B, nggak semua orang ngerasa gingsul itu jelek. Bahkan di Jepang, gingsul itu dianggap sebagai sesuatu yang manis. Kalau nggak percaya, lihat aja JKT48. JKT48 itu adalah kumpulan perempuan dengan gigi berantakan. Tapi untuk wota atau mungkin apa istilahnya untuk yang suka ke Jepang-Jepangan tuh, wibu ya atau apapun lah, itu tuh sesuatu yang adorable dan tentu boleh-boleh aja gitu. Jadi gue bisa membayangkan seandainya perempuan-perempuan ini mungkin perempuan-perempuan ini hidup di era 90-an di mana Jepang secara pop culture belum terlalu besar gitu ya. Mungkin mereka malu gitu. Kalau ketawa mereka gini. Padahal nggak perlu gitu. Ketawa aja. Emang kenapa? Ada orang kalau ketawa gini, gitu, tau nggak lah? Karena ditutupin giginya karena mungkin malu punya gingsul. Tapi untung sekarang era di mana kultur Jepang itu besar, terus udah gitu kita tahu di Jepang itu adalah manis, dan mereka bisa masuk JKT48 dan merasa itu aset, bukan sebagai kekurangan gitu. Sekali lagi, yang ingin coba gue sampaikan adalah, kadang yang kita anggap sebagai kekurangan tidak merupakan sebuah kekurangan untuk orang lain. Contoh lagi nih, hidung pesek. Banyak orang ngerasa hidung pesek itu sebuah kekurangan. Bahkan dulu ada pelawak namanya Yati Pesek gitu. Karena orang merasa yang bagus itu yang mancung.
hidung mancung tuh bagus gitu. Nah, gue nggak pernah ngerasa seperti itu. Mila juga nggak ngerasa seperti itu. Shira itu sebenarnya hidungnya pesek, tapi adorable buat kami gitu. Nggak pernah kami anggap sebagai gimana-gimana. Menurut kami itu lucu, itu hidung yang lucu. Dan dia semoga terus-terusan tidak pernah merasa itu sebagai sebuah kekurangan, sehingga dia nggak perlu ngerasa bahwa ini perlu diperbaiki gitu. Dan itulah cara kami untuk mengajarkan anak-anak kami. Kayak Dipo senang sekali dengan rambutnya, rambut keritingnya. Dan ada kadang-kadang orang, kadang-kadang dari keluarga sendiri, yang ngerasa rambutnya kok kribo gitu, dipotong pendek dong gitu. Dan Dipo protes, emang kenapa sih? Aku suka rambut seperti ini dan bagus. Bagus karena memang pada zamannya rambut yang bagus itu yang lurus, hitam gitu kan. Padahal kan nggak harus seperti itu. Mila rambutnya ikal, keriting, gue bahkan suka sekali dengan rambutnya dia. Dipo juga gue kagumi rambutnya gitu. Tapi kita bisa asumsikan untuk banyak orang, rambutnya rapihin dong gitu. Padahal bagus. Dan generasinya Dipo juga mengapresiasi itu. Waktu Dipo akhirnya kembali ke sekolah, teman-temannya muji rambutnya semua dan dia tambah happy gitu. Atau gue sendiri deh. Dulu tuh gue bukan cuma masalah gigi doang. Gigi gue ini emang berantakan sehingga dagu gue tuh mencong ke sana. Dagu gue mencong ke sana. Orang menganggap itu kekurangan, gue nganggap itu muka gue gitu. Kuping gue tinggi sebelah. Ya kalau gue pernah cerita nih, kalau gue pakai kacamata itu begini. Gue ada satu foto ya. Gue inget banget foto ini karena ini momen gue untuk terus ingat, menyadari bahwa kuping gue tinggi sebelah. Geng Ayat-Ayat Cinta 2 lagi syuting di Edinburgh. Ada gue, Fedi Nuril, Dewi Sandra, Bron, Ari Untung, satu lagi siapa ya? Tata. Berenam, 7 sama gue, foto bareng-bareng. Semuanya pada pakai kacamata hitam karena siang-siang, kecuali gue. Kenapa? Karena kalau gue pakai kacamata, kacamatanya miring. Jadi gue daripada kacamata miring mendingan begini. Itu tuh momen dimana gue sadar gila, di antara semua orang si Panji doang nih nggak pakai kacamata. Karena itu. Tapi gue juga nggak ngerasa itu sebagai sesuatu yang aneh gitu. Kuping gue tinggi sebelah. Yaudah emang itu muka gue. Gue mencoba untuk menerima. Orang mungkin menganggap itu kekurangan. Tapi gue merasa ya itu dalam muka gue gitu. Atau gini deh. Gamila itu mungkin sampai sekarang masih, dan moga-moga Gamila mengizinkan gue ngomong gini. Gamila itu kupingnya itu agak maju, begini kupingnya. Nah, dia bukan dia malu sih, tapi maksudnya dia nggak ngerasa kupingnya itu, pokoknya orang tuh kuping tuh kayak gue gitu, ke belakang gitu, bukan ke sini. Tapi gue merasa kuping itu adorable sekali, kayak kuping Mighty Mouse, bukan Mickey Mouse. Kalau Mickey Mouse tuh ya begitu. Kalau ini, kalau cek aja deh, kayak Mighty Mouse gitu. Menurut gue itu adorable. Nah, tentu ada orang yang akan merasa itu sebagai kekurangan. Tapi poin gue adalah, dia pada akhirnya ketemu gue yang nggak merasa itu sebagai kekurangan, merasa itu sebagai sesuatu yang indah. Nah, Indonesia juga hal yang sama. Lu yang protes terhadap materi stand up gue, ngelihat ini dan itu sebagai kekurangan. Lu mungkin adalah tipikal orang yang kalau misalkan ada kekurangan di wajah lu nggak mau kasih lihat. Lu pengen kasih lihat yang bagus saja. Tapi gue pengen bilang bahwa sampai kapan lu mau menyembunyikan itu gitu? Sampai kapan gitu? Dan apa ya? Apa nggak? Gue ngebayangin untuk orang yang selalu pengen difoto dari satu sisi itu, ketika keluar tuh jadi khawatir dan insecure kalau orang ngeliat sisi yang lain gitu. Misalnya gini, misalnya ada orang yang punya tompel di sini. Lalu setiap dia foto di Instagram, dia fotonya begini karena dia nggak pengen lihat ini. Ketika dia keluar, tentu sedikit banyak gue bisa bayangkan ada rasa cemas ketika orang menyadari bahwa ternyata dia selama ini di sini ada tompel gitu. Yang mana rasa cemas itu nggak perlu. Kalau misalkan diterima sebagai, ya udah emang ini muka gue, udah begini aja gitu. Emang kenapa kalau gue punya tompel buat lu itu sebagai kekurangan, untuk lain mungkin tidak. Paham maksud gue? Nah, gue tuh lebih ingin untuk kita mencintai Indonesia tuh seperti itu. Gue nggak ngelihat itu sebagai kekurangan. Gue bahkan bingung sama orang yang merasa ketika kita nanya siapa sih orang tuanya
diajarin apa sih di rumah sebagai kekurangan. Gue tuh nggak paham di mana kekurangannya. Itu tuh kita. Itu bahkan menunjukkan bahwa buat kita family values itu penting. Masa merasa nilai-nilai keluarga itu penting sebagai kekurangan gitu? Ngerti maksud gue? Bahwa orang ketawa, ya pasti ada yang bilang gini, tapi masalahnya diketawain, pasti kan karena jelek. Enggak, ketawa itu bukan selalu karena jelek. Ketawa itu karena A benar atau C menarik dan beda gitu, dan baru untuk mereka. Kenapa gue tahu? Karena gue pelawak seumur hidup gue dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Yang gue fokusin adalah gimana caranya memahami kenapa orang ketawa dan bagaimana pemahaman gue tentang kenapa orang ketawa bisa gue implementasikan dalam materi stand up yang gue tulis gitu. Nah jadi gue sih selalu mengajak untuk ngelihat Indonesia nggak dibagi-bagi dengan ini buruk dan ini bagus, yang buruk jangan dikasih lihat, karena yang kita anggap buruk belum tentu. Ingat nggak kejadian siapa namanya tuh yang pawang hujan di namanya MotoGP apa GP 500 sih sekarang, gue lupa yang manapun itu. Ada yang malu ngeliat itu karena kesannya kita terbelakang, tapi dunia nggak ngerasa itu sebagai sesuatu yang jelek gitu. Lucu aja mereka lihat, ih ini bagian dari kulturnya gitu. Sama kayak bagaimana si pembalap-pembalap ini. Jadi ada satu, gue lupa namanya siapa karena gue nggak tahu olahraganya, tapi kayaknya dia cukup terkenal. Dia nunjukin foto dia naik motor berempat, terus dikasih caption the power of mak-mak gitu. Buat dia tuh itu menarik gitu. Buat dia tuh itu sesuatu yang unik gitu justru. Buat kita mungkin kita menganggap itu sebagai kekurangan, tapi sekali lagi nggak semua orang sepakat bahwa itu kekurangan. Tapi yang pasti itulah kita. Bukan sesuatu untuk disembunyiin gitu dan malu ya ketahuan, nggak harus kayak gitu. Dan harus gua akuin walaupun nggak selalu. Kadang kita harus keluar negeri untuk sadar bahwa yang selama ini gua anggap sebagai sesuatu yang kekurangan itu ternyata adalah ya udah wajah kita aja, emang karakter kita apa adanya gitu. Kayak contohnya, gue harus akuin, ada masanya gue menganggap pedagang kaki lima itu sebagai sesuatu yang kumuh dan mesti dirapihin gitu. Tapi semakin sering gue keluar negeri, dan gue bukan cuma ngomongin soal New York ya, gue ngomongin keluar negeri kayak, ya kan gue kan tur dunia udah ke Afrika, semua benua udah gue datengin, hampir semua kota di dunia juga, maksudnya yang besar-besar ya juga gue datengin. Kadang-kadang lu rindu sama malam-malam kan kue putu. Nggak ada di luar negeri yang kayak gitu. Nggak ada di luar negeri ada ih gila, nggak ada di luar negeri pedagang kaki lima yang kayak gitu-gitu, tukang jual, tau nggak yang kita suka nganggap kotor tuh, tukang jual yang gulali gitu, terus dia gini, warnanya kadang-kadang hijau sama merah, terus gini-gini ayam. Tau nggak yang kayak gitu, fluid, jadi bisa kayak gitu, tau kan? Nggak ada tuh kayak gitu di luar negeri. Itu justru menggambarkan keindahan kita. Dan gue nggak gitu sepakat sama, tapi tentu banyak yang bisa protes sama gue, tapi gue nggak gitu sepakat sama Seoul yang pedagang kaki limanya itu kayak ditaruh di satu jalan aja gitu. Gue lupa di Hongdae atau Dongdaemun atau Kim Jong Il atau gue lupa namanya, maaf. Tapi kan ada satu jalan tuh yang jajan di situ. Di Kuala Lumpur juga kayak gitu tuh, ada satu jalan makanan semua. Itu kayak dilokalisir gitu. Mungkin untuk tujuan supaya dimudahkan, tapi gue lebih sepakat kalau emang itu adalah bagian dari kita, ya biarin aja di mana-mana, tapi dibikin setiap orang bisa tetap punya haknya. Yang berarti kalau misalkan tadinya dia ada di trotoar dan orang jadi nggak bisa jalan, dirapihin, dikasih tempat, tetap ada, trotoar tetap ada. Mungkin membutuhkan pelebaran dan pengorbanan dari sisi pengguna jalan raya, pengguna mobil, tapi yang itu mesti dibutuhkan biar inklusif gitu. Jadi semakin banyak gue tahu tentang Indonesia, semakin gue ngelihat ini adalah kita gitu. Apakah boleh kita memperbaiki atau membuat sesuatu jadi lebih baik? Boleh-boleh aja. Kayak, apakah boleh si Panji pakai gigi kawat? Boleh-boleh aja. Dan mungkin gue akan pakai kawat gigi. Si Shira juga ada rencana ketika umurnya memungkinkan dia mau pakai kawat gigi. Dan gue janji sama dia untuk nemenin. Itu mungkin akan terjadi. Kalau misalkan ada yang hidungnya pesek pengen dimancungin, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Lu boleh mengoptimalkan diri lu sendiri jadi lebih baik, boleh-boleh aja. Yang gue coba untuk sampaikan adalah
Lu nggak perlu malu dengan apapun yang ada di wajah lu. Lu boleh menganggap itu kekurangan, tapi lu nggak perlu malu dan tutup-tutupin. Emang itu lu gitu. Lu mau perbaiki, boleh-boleh aja. Lu mau perbaiki Indonesia, boleh-boleh aja. Tapi yang gua sarankan untuk tidak kita lakukan adalah malu dengan wajah kita. Malu dengan wajah kita gitu. Malu gitu. Nggak perlu malu, emang itu kita gitu. Kita emang begini, terima aja, nggak perlu selalu kelihatan sempurna. Ya, mana ini era internet dan kadang-kadang yang kita posting di Instagram adalah yang bagus-bagusnya aja. Dan wajar-wajar, kan orang suka nyinyir ya. Oh, yang diposting di Instagram, yang bagus-bagus doang. Lah, Instagram kan emang kayak sebuah album foto yang mutakhir aja. Bayangin lu punya album foto. Nih, pada nggak ngalamin zaman ini sih ya. Nyetak foto pada nggak ngalamin tuh. Zaman dulu lu mesti foto, kalau lu foto, lu mesti nunggu sekitar berapa hari untuk ngeliat hasilnya. Habis itu pas hasilnya datang, semua orang pengen datang, mana hasilnya. Semua pada pengen lihat fotonya gitu-gitu. Tapi dulu tuh foto-foto itu tuh ditaruh di album foto. Nah, Instagram itu sebenarnya kan album foto mutakhir ya. Lu bisa taruh foto, lu bisa taruh video. Nah, layaknya album foto, semua juga kalau naruh foto di dalam album foto adalah antara foto-foto yang bagus atau foto-foto yang ada kesannya dan ada nilainya untuk dia. Wajar. Jadi ketika Instagram itu terjadi, wajar aja foto-foto yang gagal dan foto-foto yang jeleknya nggak dimasukin. Tapi itu kemudian tidak berarti bahwa kita jadi harus selalu menunjukkan kesempurnaan dan membuat kita malu dengan kita apa adanya gitu. Belajar untuk melihat wajah kita di cermin dan mencintai apa yang kita lihat. Emang itu kita. Mau dagunya mencong, kupingnya tinggi sebelah. Ya belajar untuk mencintai apa adanya. Kayak ini nih. Dulu gue malu sama ini. Ini tuh tanda lahir. Orang pikir nih tato nggak jadi atau spidol. Tapi ini tuh tanda lahir gue. Dulu tuh gue malu. Saking malunya, dulu gue bener-bener kasih spidol. Supaya, apa tuh? Spidol, emang spidol gue taruh di situ. Tapi, sekarang gue juga nggak ngerti kenapa gue harus malu ya. Ya udah gini aja, begini tanda lahir gue. Jadi yang gue harapkan adalah kita tuh berhenti untuk menilai buruk wajah kita sendiri. Itu tuh emang kita kayak gitu. Belajar untuk mencintai kita apa adanya. Dan ketika kita cerita dan kita tampilkan wajah kita kepada dunia, kepada orang-orang di New York, ya bukan berarti kita jangan kasih lihat seluruh sisi doang, satu sisi doang biar kelihatan bagusnya doang. Bukan berarti gue pengen, kenapa sih lu ngasih lihat jelek-jeleknya? Udah sisi sini aja. Bukan karena gue pengen ngasih lihat jelek-jeleknya, tapi karena gue pengen ngasih lihat emang ini kita gitu. Terus kan mungkin ada orang yang bilang, iya oke. Emang kita kayak gitu, tapi nggak semua kita kayak gitu. Paham nggak maksud gue? Jadi ada orang yang ngerasa, ada orang Indonesia, jadi gini. Gue ada satu beat kan tentang di Bali banyak orang yang suka ngajak bule foto. Dan gue nggak bilang orang Bali, gue bilang di Bali banyak orang suka ngajak bule foto. Kenapa? Karena kalau orang Bali mah udah biasa aja kan. Tapi kan Bali kan destinasi favorit orang Indonesia, sehingga orang dari seluruh Indonesia, termasuk orang yang datang dari kota-kota yang atau desa-desa ya atau kota-kota kecil yang jarang ada bulenya, datang ke Bali. Mereka berlibur ke situ juga, dan di situ mereka ketemu sama bule, sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan dan alami di kota masing-masing, sehingga aduh bule kayak Spanyol nih, mungkin kayak Sergio Ramos ajak foto gitu kan. Nah, terus di kita ada yang bilang, ya memang ada yang kayak gitu, tapi nggak semua kayak gitu. Nah, terus kan gue nanya kan, tapi kan bukan berarti mereka bukan Indonesia, masa karena mereka sedikit terus kita nggak anggap mereka Indonesia? Paham nggak? Kan tetap Indonesia. Bahwa ada orang yang suka kayak gitu ke bule, kan memang itu Indonesia. Bahwa dia nggak banyak, walaupun banyak dan sedikit tentu relatif, walaupun mereka misalkan sedikit aja. Tapi masa nggak kita anggap orang Indonesia karena ada yang kayak gitu? Paham maksud gue? Kayak gue ada satu beat tentang, gue nggak tahu ini udah gue posting atau enggak ya, bahwa ada di Indonesia yang nganggap semua itu salah Yahudi. Ada kan di Indonesia yang kayak gitu kan? Gue bilang di materi stand up gue ini orang-orang konservatif di Indonesia yang dikit-dikit salah, oh ini salah Yahudi, gempa salah Yahudi, ini pokoknya semua salah Yahudi lagi. Terus gitu kan orang bilang, ya emang ada tapi nggak semua kayak gitu, ya jangan dibahas. Loh kok jangan dibahas? Masa karena dia sedikit kemudian lu nggak anggap dia bagian dari Indonesia? Dia kan tetap Indonesia. Masa kita mau ini doang Indonesia ini enggak gitu? Lah,
Ini cara pikir yang bahaya loh, kalau misalkan ada segerombolan, terus misalkan ada 10 orang, ada satu orang yang misalkan lu kelas 3 IPA 1 gitu ya, terus udah gitu ada kelas 3 IPA 1 tuh gimana caranya ya, mirip, tapi terus ada satu yang beda sendiri. Kemudian karena dia beda, lu nggak anggap dia jadi bagian dari kelas lu, nanti dia akan jadi masalah. Terima aja dia gitu. Terima bahwa ini adalah bagian dari keseluruhan. Kayak kalau misalkan sekali lagi gue ambil contoh ya, misalkan ada orang yang merasa tompel sebagai kekurangan, memang tompel itu tidak seluruh bagian dari dirinya dia. Tapi kan tetap bagian dari, tetap dia gitu. Tompel itu adalah bagian dari identitasnya dia. Memang nggak semuanya, tapi kan masa dia mau telanjang bulat terus kasih lihat begini, ininya diumpetin, atau kalaupun dia begini terus begini biar nggak kelihatan, supaya nggak diketahui sebagai bagian dari dirinya. Itu kan bagian dari dirinya, mau sedikit mau banyak, ya itu kita gitu, emang kita kayak gitu, jadi terima aja. Masa karena dia sedikit dan lu nggak suka sama yang sedikit, terus udah gitu lu nggak anggap dia Indonesia? Kebayang nggak sih maksud gue? Aneh nggak sih cara gue mencintai Indonesia? Gue nggak ngelihat kayak gini deh. Orang suka ngomong gini, telat kan budayanya orang Indonesia. Nggak juga. Telat tuh budayanya orang. Di New York banyak orang telat. Banyak. Kadang-kadang kita suka ngejelek-jelekin kita sendiri, itu loh poin gue. Kadang-kadang kita suka, baterai gue lowbat. Kadang-kadang kita suka ngejelek-jelekin diri kita sendiri, itu poinnya. Termasuk orang yang nganggap gue jelek-jelekin. Karena gue nggak lagi ngejelek-jelekin. Ketika gue ngomong, orang Indonesia tuh suka nanya, orang tuanya siapa sih, diajarin apa di rumah. Gue nggak nganggap itu menjelek-jelekan. Tapi orang yang bilang, kenapa lu cerita jelek-jeleknya Indonesia? Nah, dia tanpa sadar mengungkap bahwa bagi dia itu jelek. Nah, dia yang lagi ngejelek-jelekin Indonesia karena dia anggap itu jelek. Nyampe gak? Kena gak? Kena kan? Kena kan? Gue ngajak orang untuk belajar mencintai Indonesia padanya. Belajar untuk menerima bahwa itu adalah bagian dari diri kita. Belajar untuk tidak ngelihat sesuatu yang lu gak suka sebagai sebuah kejelekan. Karena mungkin jelek di lu, tapi mungkin gak jelek di orang lain. Dan B, emang mungkin gak sebuah kejelekan, emang itu bagian dari karakter kita aja. Dan belajar untuk tidak menutup-nutupi, tidak malu. Ya udah terima aja. Lagi pula, gue ini kan pelawak. Tugas gue tuh bikin orang ketawa. Dan sebagai seorang komika atau stand up comedian, tawa yang gue hasilkan adalah dari gue memotret dunia kita dan menyerahkan hasilnya kepada lu. Gue tuh gitu doang kerjanya. Gue gak ada tanggung jawab untuk memperbaiki Indonesia. Ada yang bilang, enak banget lu bisa ngomong sembarangan. Abis lu bilang, kan gue cuman pelawak. Tapi kan emang gue pelawak. Kan yang aneh siapa kalau misalnya ada yang bilang, Mas Panji, jangan cuma ngomongin soal COVID dong, gimana cara menghilangkan COVID. Lu ngomong sama siapa sih? Lu lagi ngomong sama gue gitu. Gue tuh pelawak gitu. Jadi itu tugas gue. Itu aja dari gue. Semoga ini membantu lo untuk memahami cara pandang gue, sehingga nggak kaget lagi ketika gue lagi stand up di New York yang gue bahas tentang Indonesia itu tidak dirasakan oleh gue sebagai menjelek-jelekin Indonesia. Gue punya kecintaan terhadap penceritaan mengenai Indonesia. Gue suka cerita tentang Indonesia, suka sekali. Dan dari karya-karya gue itu kelihatan. Dan itu gue lakukan di luar negeri, dan itu yang akan selalu gue lakukan. Dan itu yang memang diterima, dan itu yang dilakukan sama Jokowi, Russell Peters, Trevor Noah, semua nama-nama yang gue sebut, termasuk Kevin Hart, termasuk Dave Chappelle, termasuk Richard Pryor. Dia diterima sama orang Amerika Serikat karena dia orang kulit hitam pertama yang bisa cerita sama Amerika Serikat gimana kehidupan orang kulit hitam di sana. Dan gue adalah stand up comedian, tugas gue cuma cerita apa yang gue alamin. Jangan, kalau lu gak suka cerita gue, ya kalau gitu bantu gue untuk ubah keadaannya, bukan mensensor gue. Sekian dari gue. Dan kalau pengen nonton materi stand up gue yang terbaru di Komodo Menoi, gue tur Agustus sampai dengan Desember. Infonya di tersinggungolepanji.com. Tiket sudah dijual untuk semua kota kecuali Yogyakarta karena sold out. Yang lain juga hampir sold out. Tiket bisa dibeli di loket.com. Tapi sekali lagi, harga tiket, kotanya apa aja, openernya siapa aja, venue-nya di mana, tersinggungolepanji.com. I'll see you guys there. Bye-bye. Yeah, I recently found out that businesses here in Europe, New York, likes to hire Indonesian. They say it's because Indonesian don't talk back, which is true. We talk behind your back. That's our thing, yeah.
if we work for you, a lot has been said about you, sir, during a cigarette break. But we do that because we actually care about you. I know this sounds weird. It's a cultural thing. In Indonesia, there's a word, and there's no English word for it. And the word is called sungkan. Sungkan. And what it means is, sungkan is when you decided not to do the thing that you wanted to do because you cared about how people feel about you. That's what sungkan is. So if we hate you, you won't know about it. We want to let you know, but you won't know about it. We'll let everybody else know. But you won't know from us because we want you to like us. Let us just hate you, but we want you to like us. But when we like you, you'll know. Because if an Indonesian likes you, we talk to you all the time. All day, every day. We talk to you all the time. We're a bunch of friendly people, right? You've been to Bali. We like to talk. Even when you're sad, you'll be crying out, hi. Do you know, actually, I'm from Indonesia. Actually, I'm new here. Indonesians like to talk. You use actually in their English conversation. There you go. I guess what I'm trying to say is, if you have an Indonesian friend and they're acting normal around you, that person hates the shit out of you. That's what I'm trying to say. This is what I'm trying to say. Terima kasih udah nonton video ini dan juga terima kasih udah subscribe kanal YouTube gua. Gua mau ngasih tahu bahwa gua membuka YouTube membership dan ada 3 jenis penawaran. Ada 1 paham Rp30.000, ada 1 rasa Rp125.000, ada 1 jiwa Rp1,5 juta. Masing-masing punya manfaat-manfaat tersendiri. Ada konten-konten khusus yang gue siapkan untuk para member. Kalau tertarik silahkan mampir ke home, klik join.